SUV asal Korea penantang SUV Jepang. Apalagi kalau bukan Kia Sorento 2013. Halo Sobat Sambut, kembali lagi bersama mobilbagus.id bersama gue Jose. Nah, tadi kan di intro udah gue sebut sedikit nih, kita bakal bahas mobil apa sih? Yaitu SUV diesel asal Korea nih, yaitu Kia Sorento 2013. Yes, mesinnya diesel. Pastinya badak banget ya. Tapi nanti kita akan bahas satu persatu keunggulan dan apa sih yang menjadi hal-hal positif dari Kia Sorento ini. Pertama kita bahas eksterior dulu pasti. Langsung aja nih kita lihat bagian depannya. Di bagian depan ini dia grillage ini sudah ada motif-motif ala-ala chrome gitu. Ini modif dari pemilik sebelumnya ya pastinya. Dan ini grillage ini motifnya tuh seperti honeycomb atau sarang lebah motifnya. Kemudian untuk lampunya sendiri, ini dia yang utama, lampu utamanya itu sudah LED. Kemudian ada kombinasi juga DRL pada saat kita menghidupkan mesin mobil. Dan sayangnya lampu jauhnya ini masih halogen. Kemudian kalau kita ke sisi bawah, dia ada fog lamp juga. Fog lampnya itu juga sayangnya masih halogen, belum LED ya. Jadi, tapi tidak mengurangi estetika dari mobil tersebut tentunya. Kita lanjut ke bagian samping. Dan profil bannya sendiri ini lumayan besar ya. Dia di ring 18 karena SUV ya. Jadi biasanya SUV itu bannya profilnya gede-gede gitu. Dan untuk velgnya sendiri masih bawaan dari Kia. Cuma dia warnanya nggak hitam pada umumnya ya. Warnanya kayak apa ya, golden bronze gitulah ya. Dan di sistem pengeremannya sendiri depan belakang itu sudah disc brake dua-duanya, jadi tidak menggunakan tromo lagi. Dan profil ban belakang juga sama ya, itu ringnya 18. Sekarang kita lanjut ke bagian sini. Dia spionnya sudah elektrik pastinya, dan kemudian di sini ada lampu sen. Itu dia sudah LED nih di bagian sininya nih. Udah cakep ya. Kayak mobil-mobil Eropa gitu sih, nggak kelihatan mobil Korea. Dan kemudian kalau kita lihat dari door trimnya sini, ini juga sama nih, kayaknya sudah dimodif sama pemilik sebelumnya. Jadi udah nggak berwarna hitam atau nggak berwarna chrome lagi nih. Dan di sini dia kayak ada semacam aksesoris karbon gitu. Jadi ini gunanya kalau misalnya mengurangi ini ya, lecet ya. Biasanya kalau kita mau buka pintu kan kadang kuku kita suka masuk nih, gitu. Jadi ini untuk mengurangi baret-baret halus pada mobil biasanya nih kayak gini. Kemudian kalau kita lihat sini, dia sudah ada talang air juga nih, dan ada tulisannya Sorento yang menggambarkan dari ciri khas mobil tersebut. Dan di sini ada roof rail ya. Jadi kalau misalnya Sobat Sambut nih mau pasang barang di atas, misalnya kayak roof rack atau apapun itu, ini ngebantu banget sih gitu. Dan kemudian kita berlanjut langsung ke sisi belakang aja kali ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi belakang juga sama nih, sayangnya lampu belakangnya masih bohlam, belum LED, lampu sennya juga. Kemudian juga di sini ada lampu reflektornya kalau misalnya untuk malam-malam biar kelihatan ya yang orang-orang di belakang. Kemudian dia sudah ada kamera mundurnya, pastinya memudahkan kita kalau misalnya mau parkir mundur. Jadi nggak perlu repot-repot lihat kiri kanan spion lagi, perlu tetap lihat sih sebenarnya. Gitu. Dan kemudian di sini ada 4 titik sensor parkir yang ngebantu kita selain tadi kamera mundur. Kemudian juga di belakang kita bisa melihat antenanya ya. Jadi antenanya itu udah modelnya udah bukan yang apa namanya kayak tusuk sate gitu. Jadi dia modelnya sudah shark fin atau mirip-mirip model hiu gitulah, sirip hiu gitu. Dan kalau kita lihat bagasinya ya, ini tuh luas banget. Jadi ini mobilnya 3 rows, 3 baris mobilnya, dan 7 seater. Dan ini kebetulan jok belakangnya lagi dilipat ke belakang, dilipat ke depan. Jadi kalau misalnya kita lihat ini bagasinya luas banget nih, kalau misalnya kalian mau bawa-bawa belanjaan atau misalnya mau mudik atau apapun itulah yang pokoknya berhubungan sama bawa-bawa barang. Sabi banget sob. Oke, kita tutup lagi. Mungkin dari eksterior segitu dulu. Kita langsung bahas mesin aja ya. Nah, kita akan membuka sektor mesinnya ya. Nah, ini dia tampilan mesin dapur pacu dari Kia Sorento 2013.
Yang bikin gua happy tuh apa ya? Kita kalau ngangkat tuh nggak berat karena dia sistem tuasa itu sudah pakai hidrolik ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi kita masang besi atau apa segala macam. Ini mobil udah praktis banget pokoknya. Dan di sini kalau kita lihat di atas, ini sudah ada peredam. Jadi kalau misalnya mau nutup atau misalnya ada getaran mesin tuh terbantu banget pastinya. Jadi nggak sampai ke kabin atau berisik lah pokoknya. Ini peredam bagus banget nih. Hitam ya warnanya. Nah, untuk kapasitas mesinnya sendiri itu dia 2200 cc, tentunya diesel, dan memiliki tenaga sebesar 190 horsepower dengan 440 Nm torsinya. Dan mobil ini cukup mengesankan. Kenapa? Karena 0 sampai 100 km per jam itu bisa kita tempuh dengan 10,5 detik aja. Gila banget kan? Meskipun cc-nya badak nih, tapi pastinya irit nih. Konsumsi BBM itu kalau misalnya kalian di sekolah ini kakinya nih, bisa sekitar 10 sampai 12 km per liter aja. Yes, karena diesel, irit, dan ada tenaganya di awal. Torsinya badak banget dah pokoknya. Dan kapasitas tangki bensinnya itu 70 liter, jadi gede banget guys. Gua tutup lagi ya. Sekarang tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke interiornya. Nah sobat sambut, kali ini kita udah ada di dalam interior Kia Sorento 2013. Enaknya bahas apa kali ya? Sebelah kanan dulu kali ya. Oke. Jadi sebelah kanan ini sudah ada power window di semua sisi, tapi autonya hanya di sisi driver saja. Jadi untuk sisi penumpang dan belakang itu belum auto. Kemudian ada fitur power window lock dan auto door lock juga. Jadi kalau misalnya umpama kalian bawa anak kecil, nggak sengaja kepencet atau gimana, jadi nggak langsung kebuka nih jendela atau pintunya, jadi lebih aman. Kemudian ini ada pengaturan spion juga. Tadi sudah gue sebutin juga nih, kalau spion itu udah pasti elektrik ya. Dan kemudian selain elektrik, dia auto retract juga spionnya. Jadi kita tinggal tekan tombol, tuh auto ngelipet deh, kita balikin lagi. Kemudian juga dia uniknya, biasanya kan kalau misalnya mobil itu tutupan atau tombol dari si kap bensinnya itu biasanya ada di bawah. Tapi kalau dia tombol untuk membuka kap bensinnya tuh ada di sini nih, ada di atas speaker dari mobil. Kemudian di sebelah sini juga ini ada apa namanya, kalau misalnya kalian mau tambahin aksesoris, ini sudah disediakan space atau slot untuk nambah-nambahin tombolnya di sini ya. Jadi Kia ini sangat pengertian untuk orang-orang yang pengen modif-modif mobilnya. Ya, kemudian di sisi sini juga ada aksen-aksen kayu gitu ya, panel wood gitu. Jadi kayak kelihatan elegan dan mewah pastinya. Nggak cuma di sisi nih, di sisi belakang, di sisi penumpang kiri, penumpang belakang, dan di sisi dashboard itu ada. Jadi dapat banget nih kesan mewahnya si Kia Sorento ini. Nah, kemudian kita langsung beralih ke sisi pengemudi. Ini sangat halus ya, kalau misalnya dipegang nih enak banget untuk gripnya gini karena dia sudah kulit. Kemudian juga di sebelah kanan ini dia ada pengaturan untuk cruise control. Jadi kalau misalnya kalian capek nih, kalian lagi di jalan tol terus mager buat ngegas, kalian pakai aja nih fitur dari cruise control lah, kepake banget kok. Kemudian di bagian sini, di bawah sini, ini ada tombol untuk melihat trip A, trip B, kemudian konsumsi BBM secara real time atau average di dashboard. Jadi nggak ada tombolnya dipencet-pencet sini lagi, dia langsung tombolnya semuanya otomatis di setir. Oke, sebelah kirinya sini itu ada audio steering control. Jadi kalau misalnya kalian mau ngatur-ngatur volume atau mau ganti channel di head unit, itu nggak perlu repot-repot lagi mencet-mencet dari head unit ya. Kalian si pengemudi cukup pencet dari sini aja. Kalian bisa mau mute, mau atur audionya, atau mau ganti channel segala macam, bisa banget dari setir sini. Dan kemudian seperti biasa ya, tuas-tuas ini biasanya kalau misalnya kalian mau nyalain lampu, kemudian yang mau nyalain fog lamp atau lampu dim, ini dari sini. Kemudian sebelah kiri sini juga dia sudah intermittent untuk ini pengaturannya, ada pengaturan belakang, depan. Ini wiper ya, kalau misalnya kalian mau nyalain air segala macam, dari sini pokoknya gitu. Dari speedometer sini sayangnya dia belum
ini ya, belum full digital. Jadi digital itu hanya bagian info-info seperti kilometer, kemudian konsumsi BBM dan segala macam. Jadi untuk RPM, kemudian odometernya, pengaturan kondisi mesin suhu dan bensin, itu dia masih analog pakai jarum. Gitu aja guys. Nah, sekarang kita beralih ke bagian tengah. Bagian tengah ini ada apa aja sih? Di bagian tengah sini dia ada info atau pengaturan tentang ini, tekanan angin. Jadi di sini ada lengkap banget, ada kiri depan, kanan depan, belakang kiri sama belakang kanan. Jadi kalau misalnya pengaturannya kurang pas, kalian tinggal ke tukang pompa aja. Kemudian di bagian sini di bawah ini ada pengaturan jam juga. Ini kalian bisa setting, jadi jamnya terpisah ya, nggak nyatu sama speedometer. Kemudian di bagian bawah sini ada head unit yang tentunya sudah terintegrasi dengan Bluetooth. Jadi kalau misalnya kalian mau dengerin dari radio bosen, atau misalnya kalian bisa langsung aja ganti ke HP kalian, sambungin lewat Bluetooth. Kemudian AC-nya juga tampilannya sudah digital ya, dan tombol-tombolnya dia ada di bawah untuk pengaturan hembusan angin, dan suhunya tinggal diatur aja dari sini. Kemudian kita lanjut lagi ke bawah, dia sudah ada colokan kabel aux, USB, dan di sini ada power outlet. Kalau kalian mau tambahan lagi untuk ngecas, bisa banget pasang di sini bos. Gitu. Apalagi nih guys? Oke, dari transmisinya ini dia otomatis, tapi kalau misalnya kalian mau biar nggak bosan di jalan, kalian bisa ubah ini jadi manual nih. Jadi pengaturannya ada P, R, N, D, dan ada manual. Kalau misalnya kalian mau itu tinggal tekan segini, kemudian digeser ke kanan. Kalian mau nambahin gigi tinggal majuin, atau ngurangin gigi tinggal mundurin. Gitu guys. Jadi sangat mantap pokoknya. Wah bang, rem tangannya di mana nih? Gak ada. Nah itu dia salah satu keunikan dari Kia Sorento, juga jarang ya. Mungkin ada di CR-V Prestige Turbo, dia juga sama seperti itu. Remnya ada di sebelah sini nih, di kaki kiri. Jadi kalau kalian lihat pedal lagi satu di sini, jangan kaget ya, ini bukan pedal kopling guys, tapi pedal untuk nekan rem tangan. Sebenarnya dibilang rem tangan juga nggak bisa sih, karena kan kita injak ya. Gitu. Kemudian ada shift lock clearance juga kalau misalnya kalian mau parkir paralel ya, ini ngebantu banget. Dan ada fitur yang sangat menarik tentunya, yaitu Eco Mode. Jadi kalian bisa berkendara lebih stabil lagi dan lebih irit lagi tentunya. Dan kemudian di sini ada mini storage kalau kalian mau nyimpen recehan untuk bapak-bapak ogah. Dan di sini storage-nya besar sekali guys. Bisa kalian mau nyimpen tabungan, deposito, enggak sih bercanda. Kalau misalnya kalian mau nyimpen barang-barang yang lebih spacious lagi selain di bagasi, di sisi pengemudi ini bisa banget. Jadi tinggal diatur aja. Nah sekarang kita beralih ke bagian sini. Jadi dia sudah ada vanity mirror-nya, kemudian dengan lampu. Dan di sisi penumpang sebelah kiri, penumpang depan, ini juga sama ya, dia ada vanity mirror dengan lampunya juga. Kemudian juga di sini kalau misalnya kalian mau naruh kacamata, taruh di sini bisa banget. Dan yang menarik ini dia. Set. Wih, mantep. Panoramiknya super besar guys. Biasanya kalau misalnya mobil-mobil yang ada sunroof atau panoramik itu cuma biasa sampai tengah nih, biasa sampai sini dong nih. Tapi kalian lihat tuh sampai belakang, gede banget. Kalau misalnya kalian bawa anak-anak, misalnya mau lihat-lihat ya misalnya mau lihat-lihat di atas, itu tuh bisa banget. Ini kita buka lagi nih. Nah, gede banget kan. Jadi memang nggak sampai belakang banget ngebukanya, kalau nggak ntar ambiar dong. Jadi dia membukanya cuma sampai sini, tapi ini luas banget loh. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian ingin berkendara di kala senja ya kan, ini mobil cocok banget. Kita tutup lagi ya. Nah, dia udah nutup otomatis. Mantap. Dan kemudian tombolnya dia warnanya ini ya, sudah bukan kuning-kuning lagi, tapi tapi sudah berwarna putih. Oke, di bagian depan saya rasa sudah lengkap. Apalagi yang bisa kita bahas? Oh, ada yang ketinggalan. Yang unik dari Kia Sorento ini, kalau kita lihat di sebelah kiri, di sisi penumpang depan, itu dia ada power door lock juga. Jadi kalau misalnya si pengemudinya lagi nggak sempat nekan,
atau misalnya nggak sempat buka, dari sisi penumpang depan juga bisa neken. Jarang-jarang ya ada power door lock di sebelah penumpang depan kiri gitu. Kita beralih ke baris belakang. Nah, sekarang kita udah ada di baris penumpang. Apa aja sih yang ada di sini? Kita langsung cek aja. Tentunya mobil ini double blower, tapi biasanya kalau mobil-mobil double blower itu AC-nya kan ada di sini ya, di atas. Cuma karena di sini sudah full sunroof, kalian tahu ada di mana? Di sini. Unik banget di mobil. AC-nya tuh ada di sebelah sini ya, ada di pilar pintu sebelah kanan dan ada sebelah kiri juga, dan kita bisa atur arah semburannya. Memang kita tidak bisa atur suhunya ya. Jadi yang cuma bisa ngatur suhunya tuh di bagian depan saja, tapi ini tidak mengurangi dari estetika mobil tersebut. Kemudian juga kalau kita lihat di sebelah sini ada slot untuk botol. Kemudian juga di sebelah depan sini dia sudah ada TV ya, monitor gitu. Kalau misalnya anak-anak kalian mau nonton atau misalnya mau lihat video, ini bisa banget berguna untuk hiburan semasa perjalanan. Kalau misalnya kalian mau mudik atau jalan-jalan jauh, wah berguna banget nih fitur hiburan. Dan kalau kita lihat sini dia ada tempat penyimpanannya kayak berupa jaring gitu. Dan di sini ada power outlet lagi satu. Kalau misalnya kalian mau ngecas, tapi kalian harus tambahannya dulu ya, beli tambahannya lagi di sini. Jadi nggak bisa langsung ngecas banget di sini guys, gitu. Oke, apalagi nih? Oh, pastinya ini lampunya nih. Lampunya dia ada di sebelah sini. Jadi semuanya tuh sama pihak Kia tuh semuanya dikesampingkan. Dikesampingkan ini bukan nggak penting ya, tapi semua fitur-fiturnya tuh tidak dia lupakan, tapi dia taruh di samping semua. Mulai tadi yang kata blowernya, kemudian lampunya ini ada di samping ya, dan lampunya ini sudah berwarna putih seperti LED dan tidak berwarna kuning lagi. Kemudian juga tentunya pastinya ini sudah didukung oleh fitur ISOFIX. Jadi kalau misalnya kalian punya dede bayi, kalian punya child seat, itu child seatnya tinggal dicantelin aja ke sini, jadi bayi kalian lebih aman. Nah, selain ISOFIX, misalnya kalian nggak punya bayi, mau perjalanan jauh, ini juga ada armrest dilengkapi dengan cup holder. Jadi ngebantu banget kalau kalian mau chilling sambil minumannya tinggal taruh sini, terus tinggal senderan kayak gini. Mantap. Nah, tadi kan kita udah bahas nih apa aja yang ada di baris pertama, kemudian kita udah bahas baris kedua, sekarang kita bahas baris ketiga. Yang ada di baris ketiga itu ada apa aja sih? Jadi di baris ketiga itu sama seperti pada umumnya, memang tidak ada armrest, tapi di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu ada cup holder. Jadi kalau misalnya kalian bawa keluarga besar dan ada kerabat kalian yang duduk di belakang, kerabat kalian mau minum, itu nggak perlu repot-repot lagi nitip minumannya sama yang di baris kedua dan baris pertama, karena kalian tinggal taruh aja di samping. Nah, segitu dulu nih review dari Kia Sorento 2013. Udah SUV, diesel, harganya mahal nggak kak? Wah, tenang aja, harganya murah kok. Mulai dari harga cash atau kalian mau kredit, itu bisa banget. Hubungi nomor yang ada di bawah sini, kita deal-dealan aja nanti. Harganya pasti murah kok, siap bersaing sama harga-harga mobil-mobil Jepang lainnya. Dan selain harga-harga cash dan harga-harga kredit yang murah, ada lagi yang lebih menarik loh. Apa sih? Hanya Allison Automobile yang menyediakan 3 tahun garansi. Yes, betul. Kalian beli mobil bekas, rasa mobil baru. Gak kebayang kan? Mana ada showroom yang berani kasih garansi 3 tahun? Cuma ada di Allison Automobile dong pastinya. Sekian, gua Jose dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ciao.